Welcome back everybody to Randomness Personified. Kali ini di episode 52, berkumpul bersama berkaitan. Kita semua punya tempat di mana kita dicintai. Mungkin melalui komunitas ramah-ramah di Twitter, mungkin melalui perkumpulan Steam ataupun channel Discord, mungkin bersama circle pertemanan erat kita, ataupun melalui gigs dan training yang kita lalui dengan teman-teman band kita, dan juga mungkin melalui klub badminton kita, ataupun kumpul-kumpul di RT, di balai desa yang ada di dalam kampung kita. Banyak sekali tempat di mana kita bisa dicintai. Dan dengan semua tempat ini yang bermunculan, sebenarnya seberapa pentingnya sih untuk kita berkumpul bersama berkaitan? Aku sebenarnya kalau boleh nyombong sedikit ya, aku cukup bangga dengan judul episode kali ini. Judul episode kali ini adalah berkumpul bersama berkaitan. Dan ini adalah 3 subtopik yang kita akan explore secara satu persatu. Dan semua subtopik ini mempunyai awalan yang menurutku bagus sekali. Ini agak puitis ya, dan aku come up dengan nama itu setelah aku berjam-jam brainstorming. Jadi ya, aku ingin nyombong sedikit pada episode kali ini tentang bagaimana bahkan untuk bikin judul yang sebagus ini ya, aku harus benar-benar mengulik semua neuron dan potong yang ada di otakku untuk membuat sesuatu yang sepuitis ini. Dan ternyata hasilnya sangat worth it. Aku pribadi sangat bangga dengan apa yang udah aku hasilkan di dalam judul ini, dan juga semua cerita di dalamnya. Oke, tanpa perlu lebih panjang intermezzo lagi, kita mulai dengan subtopik yang pertama, teman-teman. Dari judul kali ini, berkumpul bersama berkaitan. Yang pertama, berkumpul. Kita semua tahu dan bahkan paham betul bahwa kita manusia sosial. Dan ini adalah sesuatu yang udah berkali-kali dikeluarkan kepada kita sejak, kalau untuk aku pribadi ya, sejak aku SD ya, kita selalu diutamakan, kita selalu diedukasi bahwa kita adalah manusia sosial yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dan itu bener banget, teman-teman. Kita nggak mungkin bisa hidup tanpa orang lain, apapun itu. Contohnya, kita nggak bisa bertransaksi, kita nggak bisa menerima ataupun memberi uang pada orang lain. Kalau nggak ada orang lain, kita nggak bisa mengharapkan cinta ataupun mendapatkan cinta. Kalau nggak ada orang lain, kita nggak bisa having fun, kita nggak bisa having sadness, kita nggak bisa seneng, sedih, ataupun bermuram durja bersama orang-orang lain tanpa ada orang lain. Jadi keberadaan orang lain itu benar-benar penting dalam hidup kita. Bahkan aku bisa bilang sejauh ini, keberadaan orang lain itu tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Kita pasti akan ketemu orang. Dan yang terutama, kita pasti akan berkumpul. Walaupun ya mungkin seperti yang aku katakan di awal-awal episode ini ya, mungkin berkumpulnya kita beda-beda. Mungkin berkumpulnya kita itu dari komunitas ini, berkumpulnya kita bisa karena kita Jumatan bareng, berkumpulnya kita bisa jadi karena pulang kantor kita beli mie ayam di tempat yang sama dan jadi temen karenanya. Apapun itu, berkumpul adalah suatu yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam hidup kita. Dan sayangnya ya, berkumpul
ketika kita menjadi dewasa, ketika kita bertambah dewasa, berkumpul menjadi sesuatu yang amat sangat jarang kita hadapi, bukan kita hadapi ya, jadi sesuatu yang sangat jarang kita alami. Mungkin kita berkumpul ya, tapi aku bisa katakan berapa dari kita tidak bersama dan tidak berkaitan, hanya sekadar berkumpul. Bahkan berapa dari kita bisa jadi nggak berkumpul sama sekali, karena di zaman yang sosmed seperti ini tidak bisa dipungkiri bahwa berapa dari kita jarang sekali berkumpul, menjadi orang-orang yang antisosial. Berapa dari kita memilih untuk menyendiri di beberapa hari, dan it's okay teman-teman, jadi introvert is perfectly fine. Tapi aku di sini mau menjelaskan bahwa ada sisi baik, ada sisi positif ketika kita memutuskan untuk berkumpul teman-teman. Dan berkumpul sekali waktu di dalam hidup kita itu penting, karena aku bisa testify for myself ya, aku bisa kasih testimoni. Dulu pada saat aku jobless dan aku benar-benar stuck sama skripsi, tiap hari aku cuma di rumah, dan itu benar-benar bikin mentalku malah semakin awur-awuran. Sesimpel taking a break untuk aku keluar cari makan mie ayam dan berinteraksi dengan orang lain, itu sebenarnya udah ngebantu mental aku. Dan in some way aku udah berkumpul dengan orang lain. Mungkin memang berkumpul itu konsepnya amat sangat tipis, amat sangat biasa. Kalau aku bisa bilang kayak cuman sekadar beli mie ayam itu dikatakan berkumpul ya, tapi itu juga penting teman-teman, karena dari berkumpul itu kita bisa bersama, dan dari bersama kita bisa berkaitan. Dan itu berarti semuanya dimulai dari berkumpul teman-teman. Aku nggak menyalahkan kalau berapa waktu kita memilih untuk menyendiri di dalam rumah. Aku juga nggak menyalahkan kalau most of the time kita milih untuk sendiri. Itu nggak apa-apa teman-teman. Aku juga mengalami hari-hari seperti itu. Tapi kita juga butuh tempat. Tapi kita juga butuh tempat di mana kita bisa diapresiasi. Kita juga butuh tempat di mana kita dicintai. Kita juga butuh tempat di mana kita bisa menjadi senyata-nyatanya diri kita sendiri. Dan buat teman-teman yang belum tahu ataupun berpikir, bertanya-tanya pada diri kita sendiri, aku nggak merasa punya tempat di mana aku merasa bisa menjadi diriku sendiri. Nah teman-teman, aku bisa bilang kita nggak akan tahu kita bisa menyatu di grup mana ataupun di komunitas apa jikalau kita tidak mencoba untuk berkumpul. Jadi teman-teman, beberapa hal yang paling menarik yang bisa terjadi dalam hidup kita ya, aku bisa katakan itu terkadang terjadi dengan tidak sengaja. Kadangkala kita menemukan teman-teman di tempat dan waktu yang tidak pernah kita duga, dan itu amat sangat keren teman-teman. Ada seorang yang berkata, kalau kamu suka jogging, maka janganlah jogging dengan alasan kamu ingin mencari teman yang passionnya sama dengan kamu. Teruslah jogging 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 100 hari, 200 hari, dan kamu akan lambat laun menemukan tempat di mana kamu akan menemukan orang yang passionnya sama dengan kamu. Entah itu di hari ke-1 ataupun di hari ke-100 kamu jogging tiap hari. Dan yang terpenting adalah kamu melakukan joggingnya terlebih dahulu. Dan ini adalah salah satu mindset yang amat sangat bagus teman-teman.
kita bisa mengaplikasikan ini untuk kegemaran kita yang lain. Semisal kita adalah seorang yang suka trading atau investor, kalian nggak perlu berfokus untuk mencari teman ataupun kenalan di dalam trading itu sendiri. Teman-teman cukup tiap hari mengikuti berita ini apa, naik turunnya indeks saham dan ini dan itu, dan lambat laun entah di hari pertama teman-teman trading ataupun di hari ke-100 teman-teman trading, teman-teman akan segera menemukan tempat where you belong, tempat di mana teman-teman dicintai, tempat di mana teman-teman diapresiasi, yaitu dalam komunitasnya itu sendiri. Itu saja ini juga berlaku pada banyak komunitas lain, teman-teman. Dan itulah hal menarik dari fenomena berkumpul ini. Oke lah, aku bisa katakan beberapa berkumpul itu memang sengaja ya. Dan acap kali perkumpulan yang sengaja ini timbul dari event-event sosial seperti pernikahan, tasyakuran, ataupun kumpul-kumpul bareng kayak turnamen, sekadar olahraga bareng teman-teman setiap hari Kamis gitu. Itu kan perkumpulan yang disengaja, dan aku juga bilang kalau itu adalah salah satu cara yang paling gampang untuk cari temen. Tapi buat teman-teman yang nggak se-ekstrovert itu, yang nggak seaktif itu, teman-teman tetap bisa menemukan tempat di mana teman-teman diapresiasi melalui kejadian-kejadian tidak sengaja seperti tadi. Jadi kalau teman-teman mungkin adalah wibu ataupun K-popers, ataupun teman-teman adalah sinofil, pencinta buku, ataupun penyuka geografi, apapun itu teman-teman, selalu akan ada komunitas di mana teman-teman bisa berkumpul. Bahkan di era sosial media seperti sekarang ini, malahan aku bisa bilang ya, salah satu sisi positifnya adalah komunitas semakin banyak. Semakin banyak orang menemukan suaranya masing-masing, menemukan tempatnya masing-masing, disengaja maupun tidak disengaja. Dan itu semua yang membuat berkumpul ini fenomena yang amat sangat keren. Kita nggak akan tahu hidup menuntun kita kemana dan apa rencana yang ada untuk kita semua. Bahkan berapa kali kita menemukan hobi baru yang tidak pernah kita temui sebelumnya, apabila ya kita bisa mengingat diri kita sendiri untuk selalu berpikiran terbuka. Misal nih ya, teman-teman nggak pernah mancing, terus tiba-tiba diajak mancing. Oke lah, hari pertama mancing rasanya aneh, nggak pernah megang kail, tidak tahu caranya menari ikan, dan lupa bawa sunblock ataupun ini ya, penangkal nyamuk, lotion nyamuk, dan ending-endingnya pulang tanpa ikan. Mungkin di hari pertama hal itu bisa membuat kita patah hati dan merasa kayak sepertinya mancing bukan untukku. Tapi mungkin di hari ke-5, di hari ke-10, di hari ke-25, teman-teman mulai menyadari pentingnya memancing itu sendiri. Teman-teman mulai menyadari bahwasanya mungkin mancing ada enaknya ketika kita mendapatkan hasil tangkapan pertama kita. Dan di hari ke-100, di hari ke-200, mungkin teman-teman udah bisa menangkap 5 kakap atau 20 gurami atau apapun itulah ikan yang ada di dalam laut ya. Dan ini semua tidak bisa terjadi apabila teman-teman tidak berusaha terbuka dan mencintai perkumpulan memancing ini, walaupun mungkin awalnya jelek ya. Jadi itulah sesuatu yang magis dari semua perkumpulan ini, teman-teman. Dari semua hobi yang kita tahu kita punya, dan dari semua hobi yang kita tidak tahu kita punya sebelumnya, kita bisa membuat perkumpulan di mana aja, kapan aja. Dan buat teman-teman yang terkadang ya
bisa stay dengan kita sampai puluhan tahun. Dan teman-teman ini terkadang berasal dari tempat-tempat yang nggak pernah kita ketahui sebelumnya. Kita nggak akan tahu hidup menuntun kita kemana dan apa rencana yang ada untuk kita semua. Tapi aku bisa katakan, alangkah sangat membantunya kalau kita bisa bersiap untuk semua itu. Alangkah bagusnya kalau kita selalu bersikap terbuka dan mencintai semua perkumpulan yang hadir dalam hidup kita. Dan juga perasaan bahwa kita akhirnya nih berkumpul dengan orang-orang yang serumpun dengan kita, itu amat sangat menyenangkan, teman-teman. Ngebayangin indahnya akhir pekan ya. Ngebayangin indahnya kita menghabiskan hari Minggu dengan mancing lagi, bahkan membayangkan nih dari hari Kamis, dari hari Jumat sampai kita udah membayangkan kayak hari Minggu aku bakal mancing lagi nih. Hari Minggu aku bakal nonton Mobile Legends lagi nih dengan teman-temanku. Aku bakal ke rental PS lagi. Aku bakal bisa, mungkin ada yang suka baking, apa sih namanya itu, baking bread, membuat roti. Ada yang suka join les pastry, ada yang suka join les Inggris dengan teman-teman yang serumpun dengan orang-orang yang perkumpulan dengan passion yang sama dengan kita. Itu tuh membuat hidup tuh lebih berwarna, teman-teman. Dalam artian kita akhirnya tahu nih apa yang bisa motivasi kita untuk bisa menjalani hidup dengan lebih berwarna lagi, dengan lebih berusaha lagi. Mungkin buat teman-teman yang hobinya gaming ya, bisa main Mobile Legends ataupun Valorant dan punya skin yang teman-teman lain gak punya, itu mungkin bisa menjadi kesombongan tersendiri bagi kita. Bagi yang suka jogging, punya pace tertentu ataupun melalui rute tertentu dan beli sepatu yang langka, itu juga bisa menjadi acuan ataupun motivasi kita dalam berkumpulnya kita dengan orang lain. Apapun itu komunitasnya dan dimanapun kita belong ya, dimanapun kita berada dan diapresiasi, semua itu selalu mendatangkan hal yang baik bagi kita dan juga hidup kita secara umum. Dalam artian kita akhirnya menemukan warna kita nih, kita akhirnya menemukan alasan kita harus hidup lebih lama. Dan menurutku itu adalah sesuatu yang amat sangat mulia untuk bisa kita punya. Dan itu semua bisa kita dapatkan apabila kita mencoba untuk berkumpul dengan yang lain. Dan setelah berkumpul, teman-teman, lahirlah poin kedua, yaitu bersama. Teman-teman pernah ingat lagunya Superman is Dead? Dan lagu ini kalau nggak salah sih ya, amat sangat populer waktu aku SMP. Mungkin ini juga menunjukkan umurku berapa ya ketika aku bilang ini. Tapi salah satu lagunya tuh bunyinya seperti ini. Jika kami bersama, nyalakan tanda bahaya. Lagu itu ada benarnya, teman-teman. Dalam artian ya, bukan artian yang benar-benar harafiah tentu saja. Dalam artian kalau kita bareng-bareng, kita bisa membuat hal-hal yang besar. Dari berkumpul muncullah wacana bersama. Jadi dari semua perkumpulan tadi kita bisa bareng-bareng, kita bisa bersama-sama, kita bisa satu visi, satu motivasi, dan satu tujuan. Kita bisa maju apabila kita bersama-sama. Dan itu semua dimulai dari hal yang kecil ataupun hal yang besar yang kita nggak tahu efeknya apa buat kita. Contoh nih ya, dari berkumpul, semisal dari apa ya, aku bakal ambil contoh komunitas membaca deh.
kita punya komunitas membaca di mana kita semua sharing satu buku yang kita suka ke orang lain, dan orang lain juga share itu. Dan ternyata orang yang kita share itu adalah manajer dari sebuah perusahaan besar, dan dia ngeker kita dan akhirnya kita jadi asisten manajernya. Ini mungkin satu yang amat sangat novel sekali ya, amat sangat romcom sekali. Tapi ini semua adalah perandaian ya. Aku berandai ini semua dalam hal yang positif, dalam artian bisa jadi kesempatan karir kita dimulai dari kebersamaan kita dengan orang A yang kenal dengan orang B yang ternyata adalah member dari grup baca buku tersebut. Itu nggak menutup kemungkinan loh teman-teman, itu semua terjadi ya, walaupun memang agak sulit untuk membayangkan itu terjadi. Tapi aku selalu percaya bahwa semesta itu bekerja dengan cara-cara yang nggak pernah kita duga sebelumnya, dan ini selalu membantu untuk melihat segala sesuatu yang hidup ini di dalam cerminan yang positif teman-teman. Dan nggak cuman hal-hal yang propelling kita above and beyond ya, nggak cuman hal-hal yang membantu kita melaju semakin ke atas. Terkadang bersama-sama juga menyelamatkan teman-teman dari semakin terjerembab ke sesuatu yang membuat kita semakin di bawah. Contoh, kita punya hari terburuk nih ya, mungkin setelah kita kehilangan orang yang kita sayangi, lalu ternyata hujan, lalu ternyata ini, lalu ternyata atapnya gentengnya bocor, terus semuanya jadi banjir, terus rumahnya jadi apek, terus banyak nyamuk dan sebagainya. Ternyata besoknya kita diselamatkan karena teman-teman kita ngajak kita mancing, dan teman-teman berhasil mendapatkan apa ya, aku nggak tahu, ikan yang langka sih ya. Mungkin kita mendapatkan mujair berukuran 10 kilo permisalan tentu saja, dan teman-teman jadi seneng, dan seketika itu membuat kita termotivasi untuk mencoba lebih berusaha lagi di hidup ini. Bukan lagi karena kita ingin mengganti genteng yang bocor itu, tapi somehow in some way, bagaimanapun caranya, besok kita ingin bisa menangkap mujair yang melebihi 10 kilo. Semisal mujair 12 kilo gitu, mujair 13 kilo. Dan di dalam serentetan jalan itu, kita ingat untuk mengganti genteng yang rusak. Kita ingat untuk mereparasi plafon yang bocor itu. Dalam kita bersama-sama dengan teman-teman kita melakukan hal yang tidak pernah kita sadari sebelumnya membuat kita seneng, secara nggak langsung itu juga berdampak positif terhadap hidup kita, dimana kita juga secara aktif berusaha menemukan solusi pada masalah-masalah yang kita hadapi sebelumnya. Karena percayalah teman-teman, ketika kita dilanda masalah demi masalah ya, dan kita nggak menemukan hal yang kita bisa apresiasi di dalam hidup, kita nggak menemukan kesenangan di dalamnya, itu bisa membuat kita terperosok jauh semakin dalam teman-teman. Itu membuat kita menyadari kayak hidup nih bisa segelap itu tuh. Dan aku percaya, bukan hanya percaya, aku juga mengalami bahwa berapa kali yang bisa menolong kita keluar dari jurang itu biasanya adalah orang-orang yang paling kita sayangi, teman-teman yang paling mengerti kita, dan keluarga yang paling cinta dengan kita. Biasanya mereka yang membantu kita sedikit demi sedikit untuk kita keluar dari jurang tak berdasar itu. Bersama-sama itu adalah suatu yang amat sangat penting dalam hidup ini teman-teman. Balik lagi pada diskursus awal ini, bahwasanya manusia
adalah makhluk sosial dan kita nggak bisa tanpa orang lain. Dan ini semua diteguhkan dengan semua subtopik di dalam podcast ini, bahwasanya kita harus berkumpul bersama dan juga berkaitan. Dan dalam konteks bersama-sama ini, semua yang hebat di dalam hidup ini adalah hasil dari kolaborasi satu sama lain. iPhone tidak hanya dibuat dari tangan Steve Jobs aja, tapi juga banyak engineer dan desainer lainnya. Tentu saja yang kedapatan famousnya adalah Steve Jobs, tapi ada ribuan orang yang bekerja sama bahu-membahu dalam membuat iPhone menjadi sebuah teknologi yang amat sangat canggih dan keren ini. Dan begitu juga dengan banyak hal lainnya, teman-teman. Seperti contohnya hidup kita baik dan buruknya juga merupakan kolaborasi dengan orang-orang lainnya. Kita bisa ambil baiknya aja, kita bisa bersama-sama dengan orang lain mencoba untuk memberikan hal-hal baik di dalam hidup kita, mencoba memberikan momen-momen yang akan kita kenang selamanya dalam hidup kita dengan menjadi bersama-sama, teman-teman. Jadi jangan lupa, dari kita ingat untuk berkumpul, lalu kita memutuskan untuk bersama-sama, maka kita bisa menjadi berkaitan. Vibes kita baru bisa ditemukan di orang-orang dengan frekuensi yang sama dengan kita, orang-orang dengan hobi dan kegemaran yang sama dengan kita. Dan dari semua itu, semuanya mempunyai satu kesamaan, yaitu semuanya berkaitan, teman-teman. Aku punya satu, bukan cerita ya, aku punya satu studi kasus di dalam hidupku, di mana aku mempunyai sebuah studi ilmu nih, aku mempunyai sebuah keahliannya, sebuah vokasi gitu, sebuah skill, dimana aku nggak tahu kalau ternyata ini bisa berkaitan, tapi ternyata itu bisa. Dan ini semua terjadi di tokoku. Jadi tokoku sebelumnya adalah toko biasa yang dioperasikan dengan tangan, semuanya ditulis tangan gitu dan sebagainya. Sampai pada saat aku pulang, aku menyadari bahwa aku bisa mengotomasi ini semua nih. Aku bisa membuat segala sesuatunya pakai komputer, semua bill pembelian, histori, harga jual, harga beli, stok opnam, semuanya bisa dikendalikan oleh komputer. Maka aku nyoba, aku ngulik semua barang yang ada di toko, aku bikin database-nya, dan gak sampai 3 bulan kemudian, sekarang segala sesuatunya yang ada di toko dikendalikan oleh komputer. Nah, ini adalah sesuatu yang aku gak pernah sadari aku bisa lakukan sebelumnya. Karena motivasi awalku kenapa aku mengambil jurusan di dalam media adalah karena aku ingin menjadi desainer grafis. Dan in some way aku tetap menjadi seorang desainer grafis. Aku tetap menekuni hobi-hobiku di dalam dunia kreatif itu sendiri. Bahkan aku membuat thumbnail YouTube ini, aku membuat semua podcast ini, aku bikin desainnya secara pribadi, tapi nggak menutup kemungkinan kalau ternyata keahlian yang aku punya ini ternyata berharga bagi tokoku. Aku nggak pernah tahu itu sebelumnya. Dan berkaitan ini adalah salah satu hal yang ketika kita hadapi, ketika kita ketahui, kita tuh bakalan amazed, kita tuh bakalan benar-benar kagum tentang betapa semesta ini segala sesuatunya berkaitan.
kita bakal mikir kayak, kenapa aku nggak mikir ini sebelumnya gitu. Dimana nggak cuman dari pengalamanku tadi ya, semisal teman-teman punya banyak teman di mana-mana dan dikenal, itu juga menjadi sebuah hal yang berkaitan di dalam hidup. Dimana mempunyai banyak teman yang dikenal itu adalah investasi bunga yang berbunga. Dimulai dari semisal nih ya, kita punya teman anak band, ternyata anak band itu punya kenalan anak mesin yang kemudian menjadi penyelamat kita saat motor kita mogok. Ataupun semisal contoh lain nih, kita punya teman main PS dan kita main bareng dan dikenalin ke satu anak lain yang ternyata asik banget saat diajak main PS nih orangnya amat sangat keren banget. Orangnya apapun yang dia lakukan tuh entah kenapa selalu lucu, selalu on point, dan selalu relatable. Dan ternyata kalian berdua punya ide untuk konten main bareng dan jadi viral di media sosial, terus jadi YouTuber yang amat sangat famous gitu. Contohnya, ketika segala sesuatunya berkaitan, kita akan tahu kok teman-teman, kita mempunyai sesuatu di dalam otak kita yang orang lain gak punya. Dan sebaliknya, orang lain juga punya sesuatu di dalam otak mereka yang kita gak punya. Dan biasanya, transfer pengetahuan ini hanya bisa terjadi apabila kita berkumpul bersama dan berkaitan. Tentu saja dalam berkumpulnya nggak semuanya harus terjadi dengan tidak sengaja ya. Ada berapa yang sengaja. Itulah alasan kenapa ada seminar-seminar dalam pertumbuhan dalam karir kita ataupun investasi mental dan ini dan itu, apapun itu selama itu positif, aku rasa itu bagus ya. Dan semua yang kita pelajari di dalam pengerkaitan itu, apapun itu, beberapa diantaranya mungkin bisa disengaja seperti seminar tadi, ataupun nggak disengaja, segampang kita mungkin bisa mancing dan kita nggak tahu apa yang harus dilakukan, apa trik dan juga tipsnya saat kita mancing, terus kita kesulitan dalam semisalnya membuat simpul benang untuk kail kita. Dan di hari kedua, di hari ketiga, di hari keempat, di hari kelima, kita menjadi lebih ahli di dalam membuat simpul itu. Dan di hari ke-100 kita menjadi mahir dalam membuat semua macam simpul, benang, tali, ataupun ikatan di dalam kita bikin kail ya. Dan ternyata baju kita robek nih. Baju kita robek di saat dimana baju kita nggak boleh robek, dan kita cuma punya senar pancing. Dan cerdiknya kita menjahit baju itu dengan senar pancing dalam cara dimana robeknya nggak kelihatan. Mungkin ini kelihatan amat sangat bizarre ya, mungkin ini kelihatan amat sangat aneh, kenapa orang bisa ngejahit sesuatu dari senar pancing, dan itu menjadi sesuatu yang mungkin tidak akan bisa kita temukan dalam hidup kita. Tapi percayalah, akan ada 1 atau 2 momen di dalam hidup kita di mana pengetahuan kita akan sesuatu hal yang amat sangat spesifik, amat sangat rinci, itu bisa membantu kita untuk bisa menjadi lebih di depan. Itu semua bisa terjadi teman-teman, karena itu semua berkaitan. Kita nggak pernah tahu betapa pentingnya keterkaitan ini semua
sampai kita benar-benar menyadarinya, sampai kita benar-benar menyadari bahwa pengetahuan kita udah banyak banget, dan kita udah melalui banyak hal, dan kita udah menjadi orang yang bijak nih ya. Sampai akhirnya beberapa masalah yang berlalu lalang dalam hidup kita, kurang lebih kita udah tahu cara menghadapinya. Karena satu, masalah ini udah pernah terjadi sebelumnya, ataupun dua, kita udah menjadi orang yang amat sangat dewasa, amat sangat berpengetahuan. Sampai apapun masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita punya keterkaitannya dengan solusi terkait apapun itu problemnya. Keterkaitan itu adalah sesuatu yang bakal terasa banget efeknya dalam hidup kita. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya, kita bakalan sering berpikir dalam hati kita sendiri, aku nggak tahu banget kalau ternyata bisa gini, tapi aku bersyukur banget dulu sudah melakukan ini. Itu berlaku untuk semua hal positif yang kita lalui dalam hidup kita. Semisal segampang aku yang nggak pernah tahu kalau ilmu komputerku bisa digunakan dalam hal lain selain desain grafis. Semudah kita nggak pernah tahu kalau pengalaman kita main gitar di kamar ternyata bisa membuat kita menjadi seorang seniman terkenal. Segampang kita nggak tahu kalau kemampuan kita memperbaiki dan nukangi hal-hal di kamar ternyata menyelamatkan kita dari tagihan yang beratus-ratus juta. Apapun itu keterkaitan kita terhadap suatu dunia ini, semua masalah dan solusinya yang kita cari dengan kemampuan kita, itu akan selalu mendukung kita dengan cara yang misterius dari alam semesta ini. Dan yang kita harus percayai adalah segala sesuatunya sebenarnya ada kaitannya, teman-teman. Kalaupun kita bisa berusaha untuk mencari titik itu, mencari benang merah dari semua hal yang terjadi di dalam berkumpulnya kita, bersama-samanya kita, dan apa keterkaitannya ini dengan itu dan di sana. Ada alasannya kita dipertemukan dengan orang itu, dan ada hubungannya kita melakukan ini semua bersama-sama, dan ada keterkaitannya dengan alam semesta bahwa ini semua bisa menghantarkan kita kepada kesuksesan yang gak pernah kita ketahui sebelumnya. Dan itulah teman-teman, pentingnya kita berkumpul bersama dan berkaitan. Aku benar-benar bangga banget dengan judul podcast kali ini. Ini adalah mungkin kali pertama ya aku membuat judul ini menjadi sesuatu yang amat sangat puitis dan juga ada rimanya ya. Dan tidak jauh-jauh dari intermezzo judul kita kali ini, sebenarnya hidup kita juga sebuah komedi romantis yang juga isinya puitis dan juga ada rimanya, dan yang selalu kita damba-dambakan. Hidup kita sebenarnya adalah cerita sukses yang selalu kita impikan, tapi lain dengan drakor yang durasinya cuma 2 jam. Durasi drama Korea di dalam hidup kita berlangsung, ada yang 75 tahun, ada yang 80 tahun, dan ada yang 60 tahun. Mungkin caranya nggak selalu kita ngerti sekarang, tapi yang pasti cerita kita sedang dibuat. Begitu pula dengan cerita banyak orang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan gak cuman banyak orang lainnya, tapi semua orang lain yang ada di sekitar kita. Jadi aku ingin mengingatkan teman-teman untuk selalu memajukan mimpi kita dan juga orang lain yang kita sayangi, dengan cara kita selalu bukan berpikir positif ya, kita selalu berkata-kata positif, kita selalu mengingat diri kita untuk selalu berkumpul
bersama, dan juga berkaitan. Karena percayalah, berkumpulnya kita semua bersama membuat segala sesuatunya berkaitan. This is the end for today episode on this podcast. Mungkin akan ada banyak delay dalam episode berikutnya karena ada banyak hal yang terjadi dalam hidupku ini. Tapi aku udah beriktikat kalau season kali ini apapun yang terjadi harus selesai dalam tahun 2025. Jadi teman-teman, aku akan selalu membuat episode-episode selanjutnya. Dan aku juga berjanji untuk selalu berkumpul bersama dan juga berkaitan. Dan aku juga berharap teman-teman juga melakukan hal yang sama. Bersama-sama kita bisa membuat dunia ini jadi lebih baik dengan cara yang gak pernah kita tentukan sebelumnya. Apapun itu teman-teman, apapun itu mimpi teman-teman semua, aku akan selalu mendoakan itu semua. Terima kasih karena udah ngedengerin di podcast episode kali ini. Dan aku akan mengatakannya untuk terakhir kali ya. Aku akan mengatakan judul episode podcast ini untuk terakhir kali karena aku bangga banget dengan judul kali ini, yaitu berkumpul bersama berkaitan. Terima kasih banyak teman-teman karena udah mendengarkan episode podcast Randomness Personified kali ini. Dan aku akan selalu mendoakan teman-teman semua. This is Alessandro Mulya signing out. Thank you so much.